Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Nurhalimah dengan NIM 8620623076 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai merancang perangkat pembelajaran terpadu. Untuk pendahuluan, seperti yang kita tahu bahwa proses pembelajaran yang ada di sekolah dasar ini terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian, pembelajaran yang efektif itu tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan kontekstual. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang efektif yaitu melalui pembelajaran terpadu. Jadi, pembelajaran terpadu ini merupakan suatu sistem yang menggabungkan berbagai komponen pembelajaran seperti materi, metode, dan media dalam satu kesatuan yang harmonis. Kemudian, adanya pembelajaran terpadu ini juga bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa. Tapi, meski sudah diciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik, tidak sedikit tenaga pendidik yang mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran terpadu. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sekitar eh, bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran terpadu berdasarkan literatur yang saya baca. Dalam proses merancang perangkat pembelajaran terpadu ini memiliki beberapa tahapan, di antaranya yaitu harus dilakukan penetapan mata pelajaran, kemudian dilakukan penetapan kompetisi dasar, yang ketiga dilakukan penetapan hasil belajar dan indikator pembelajaran, keempat dilakukan penetapan tema, kelima dilakukan penetapan keterhubungan kompetisi dasar dengan tema, kemudian dilakukan penyusunan silabus pembelajaran terpadu, dan yang terakhir dilakukan penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Untuk tahap yang pertama yaitu penetapan mata pelajaran. Dalam penetapan mata pelajaran yang akan dipadukan, itu harus disertai dengan alasan yang jelas, keterhubungan antara kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh peserta didik serta kebermaknaan belajar. Sehingga dalam penetapan mata pelajaran ini dapat dilakukan setelah membuat kompetisi dasar secara menyeluruh pada seluruh materi pelajaran. Untuk tahapan yang kedua yaitu penetapan kompetisi dasar. Dalam proses ini dilakukan identifikasi kompetensi pada jenjang kelas, kemudian dilakukan juga identifikasi pada jenjang semester yang sama. Antara kelas dan semester itu harus sama dari mata pelajaran yang akan dipadukan. Kemudian diperhatikan juga dalam menetapkan aspek dari setiap mata pelajaran yang diperlukan. Berikut adalah contoh penetapan kompetisi dasar pada salah satu mata pelajaran, pada tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Untuk Bahasa Indonesianya, kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu mendeskripsikan hewan yang ada di sekitar. Kemudian untuk matematikanya ini, KD yang ingin dicapai yaitu memahami konsep urutan bilangan cacah, dan yang IPA yaitu mengidentifikasi bagian-bagian yang tampak atau ciri-ciri hewan yang ditemukan di sekitar rumah dan sekolah. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga, setelah penetapan kompetensi dasar pada mata pelajaran, langkah yang ketiga yaitu penetapan hasil belajar. Pada tahap ini dilakukan proses mempelajari dan menetapkan hasil belajar dari setiap mata pelajaran yang akan diketahui. Materi pokoknya secara terpadu. Contoh penetapan hasil belajarnya yaitu tadi ketika kompetisi dasar di bahasa Indonesia, yaitu eh, mendeskripsikan hewan, maka hasil belajar yang ingin dicapainya yaitu mendeskripsikan hewan secara rinci sesuai dengan ciri-ciri hewan tersebut menggunakan kalimat yang runtut. Kemudian untuk KD pada mata pelajaran matematika, memahami konsep urutan bilangan cacah, hasil belajar yang ditetapkan yaitu menghitung bilangan serta membandingkan bilangan cacah. Dan untuk yang IPA,
Kompetisi dasarnya mengidentifikasi bagian-bagian yang tampak atau ciri-ciri hewan, kemudian hasil belajar yang ingin dicapainya itu mengidentifikasi bagian utama tubuh hewan, menyebutkan kegunaan atau fungsi dari bagian tubuh hewan, serta menyebutkan eh, morfologi lain serta fungsinya. Nah, setelah menentukan hasil belajar, maka dapat ditetapkan bahwa hasil belajar dari pembelajaran bahasa Indonesia ini mengenai mengenal hewan, kemudian kalau matematika ini mengenai urutan bilangan cacah, dan untuk mata pelajaran IPA mengenai bagian-bagian tubuh hewan. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu menetapkan tema. Penetapan tema ini bertujuan untuk menyatukan kompetisi-kompetisi dasar dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan. Penetapan tema ini dapat dicontohkan dengan peserta didik mempelajari pengetahuan dan pengembangan beberapa kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, melalui berbagai kegiatan seperti bertanya, berdiskusi, bercerita, menulis deskripsi, dan lain sebagainya. Jadi setelah penetapan kompetisi dasar, kemudian penetapan hasil belajar, selanjutnya ditetapkan tema untuk menyatukan kompetisi-kompetisi dasar dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan. Nah, fungsi dari penetapan tema ini nantinya akan memberikan manfaat kepada peserta didik dalam memahami pengetahuan lebih dalam mengenai mata pelajaran yang akan dipadukan serta pengembangan beberapa kompetisi seperti pengembangan keterampilan berpikir kritis karena biasanya misalkan hanya belajar satu mata pelajaran dalam alokasi waktu tertentu, kemudian dalam pembelajaran terpadu ini langsung dipadukan 3 mata pelajaran sehingga pembelajaran ini memberikan respon positif kepada peserta didik berupa peningkatan keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif melalui beberapa kegiatan seperti bertanya, berdiskusi, bercerita, menulis deskripsi, dan lain sebagainya. Kemudian, langkah yang kelima yaitu penetapan keterhubungan kompetisi dasar dengan tema. Pada tahap ini dilakukan keterhubungan kompetisi dasar dengan tema pada masing-masing pelajaran yang akan dipadukan, serta dapat disajikan dalam bentuk bagan. Penetapan keterhubungan antara KD dengan tema ini menunjukkan hubungan antar tema dengan hasil belajar peserta didik yang akan dicapai. Untuk tahap yang keenam yaitu penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Nah, silabus ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi serta kompetensi dasar yang mencakup pokok-pokok materi. Sehingga silabus ini berisi sebuah kerangka atau ringkasan serta uraian materi pembelajaran terpadu yang akan dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya, setelah penyusunan silabus, maka dapat dilakukan tahap penyusunan satuan pembelajaran terpadu atau RPP, atau yang saat ini dilakukan oleh kurikulum Merdeka itu dinamakan modul belajar. Dalam penyusunan RPP ini dilakukan setelah penyusunan silabus pembelajaran terpadu yang merupakan implementasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Kemudian, selanjutnya yaitu terdapat beberapa komponen yang harus ada dalam penyusunan RPP atau satuan pembelajaran. Di antaranya yaitu ada identitas mata pelajaran, kemudian terdapat kompetensi dasar yang ingin dicapai, kemudian terdapat materi pokok untuk mencapai kompetensi dasar, selanjutnya terdapat alat dan media pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian terdapat penilaian dan tindak lanjut untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, dan yang terakhir harus ada sumber atau bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran terpadu. Nah, untuk kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu perancangan perangkat pembelajaran terpadu ini merupakan salah satu rancangan pembelajaran yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu, pembelajaran terpadu juga bertujuan untuk
melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid serta mengembangkan berbagai keterampilan serta mendorong keterlibatan keaktifan siswa di kelas. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran terpadu juga harus relevan dengan konteks kebutuhan siswa serta keterkaitan antar materi pelajaran. Hal ini dapat dirancang dengan memperhatikan penetapan mata pelajaran, penetapan kompetisi dasar, penetapan hasil belajar dan indikator pembelajaran, penetapan tema, penetapan keterhubungan kompetisi dasar dengan tema, penyusunan silabus pembelajaran terpadu, serta penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam materi penyusunan perangkat pembelajaran terpadu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.